قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. Dan ahlus sunnah mereka pertengahan di dalam permasalahan tentang perbuatan Allah antara Jabriyah dengan Qadariyah. Al-Jabriyah ma'ruf merupakan salah satu akidah dari Jahmiyah dan yang sesuai dengan mereka, yang mereka berpendapat bahwa hamba itu tidak punya iradah, tidak punya kehendak, tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya untuk mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan mereka kedudukannya seperti buih di lautan, seperti perahu yang dilemparkan oleh ombak ke sana dan kemari, seperti mayit di hadapan tukang mandinya, seperti seekor sapi yang dicucuk hidungnya lalu diarahkan kemanapun. Itu Jabriyah, dalam artian ditiadakan sama sekali iradah seorang hamba itu. Dan juga termasuk di antara yang berpendapat seperti ini adalah kaum Asy'ariyah. Hanya mereka lebih halus caranya. Mereka menetapkan ada kudrah bagi hamba. Hamba punya kekuatan, hamba punya ikhtiar, tapi mereka mengatakan kudrahnya hamba ini ghairu mu'athirah aslan, tidak memberi pengaruh sama sekali. Sama saja berarti. Ya, sama saja dengan pendapat Jahmiyah. Wal Qadariyah, adapun Al-Qadariyah ini keyakinan yang ditetapkan oleh kaum Mu'tazilah dan yang semisal mereka, yang menetapkan bahwa hamba itu mereka menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sebab mereka menyatakan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba untuk taat dan melarang mereka untuk berbuat maksiat. Kalau dinyatakan bahwa Allah telah mentakdirkan orang kafir itu menjadi kafir, lalu Allah menyiksa mereka, ini tidak termasuk keadilan Allah, berarti Allah itu zalim, kata mereka. Maka salah satu dari sila mereka dari undang-undang Mu'tazilah adalah al-adalah, al-adl. Allah itu bersifat adil. Tapi sifat adil yang menurut mereka yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan perbuatan hamba, tapi perbuatan hamba itu yang menciptakannya adalah hamba itu sendiri. Ya, dengan alasan kalau hamba itu cipta perbuatan diciptakan Allah, ditakdirkan Allah, lalu Allah menyiksa mereka, berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil, kata mereka. Nah, sehingga mereka pun sampai kepada keyakinan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah sebab mengapa Rasulullah SAW menyatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Para pengingkar takdir itu majusinya umat ini. Maka sebagaimana orang-orang majusi, mereka menetapkan bahwa di alam ini ada dua pencipta. Ada pencipta kebaikan dan ada pula pencipta kejahatan. Pencipta kebaikan itu adalah cahaya, api. Sedangkan pencipta kejahatan itu adalah kegelapan. Dan yang menciptakan kebaikan lebih kuat dari yang menciptakan kegelapan.
Oleh karena itu mereka menyembah api. Maka demikian pula Al-Qadariyah, mereka menetapkan dua pencipta. Ada yang menciptakan, itu adalah merupakan ciptaan Allah, tapi juga makhluk menciptakan diri mereka sendiri. Nah, ya, dan awal munculnya kelompok Al-Qadariyah ini adalah kisah yang masyhur yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Kisah Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani yang menyatakan la qadar wa annal amra unuf, bahwa keadaan sesuatu itu Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Celaan terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syarihul allamatu Khalil Harras rahimahullah, qawluhu wa hum wasatun ila akhirih. Qala syekhul allamah Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani', berkata Syekh al-allamah Muhammad bin Abdul Aziz ibn Mani' fi ta'liqihi ala hadhihi al-ibarah, ketika beliau mentaklik ya terhadap ibarah ini, ungkapannya Syekhul Islam ini, yakni Muhammad bin Abdul Aziz, salah seorang di antara ulama yang mensyarah dan mentaklik al-aqidah al-wasithiyah. Maka dalam takliknya beliau mengatakan, i'lam anna an-nasa ikhtalafu fi af'alil ibad. Ketahuilah bahwa manusia telah terjadi perselisihan di antara mereka tentang perbuatan-perbuatan hamba. Hal hiya maqduratun lirrabbi am la? Apakah perbuatan hamba itu berdasarkan takdir Allah atau tidak? Faqala Jahmun wa atba'u wa humul jabriyah. Maka berkatalah Jahm dan para pengikutnya, dan mereka itu adalah firqah al-jabriyah, inna dzalikal fi'la maqdurun lirrabbi la lil 'abdi. Sesungguhnya perbuatan itu, perbuatan hamba itu telah ditakdirkan oleh Allah dan tidak ada sangkut mautnya dengan hamba. Jadi hamba itu asal turut saja terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menjadikan mereka tersesat ini ya ikhwan, karena tidak mampu. Mereka tidak mendudukkan nas-nas tersebut pada posisinya untuk membedakan antara iradah syar'iyyah dengan iradah kauniyah. Ya. Karena mereka menyatakan bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti diridhoi Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Maka segala apa yang terjadi itu adalah takdir Allah. Maka segala takdir Allah itu pasti dicintai oleh Allah. Nah. Ya. Berarti perbuatan maksiat juga dicintai Allah karena sudah ditakdirkan Allah. Kesyirikan juga terjadi, itu sudah takdir Allah. Dan Allah cinta karena itu telah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membiarkan kekufuran terjadi dengan alasan itu sudah menjadi takdir Allah. Membiarkan sanak saudaranya berbuat zina dengan alasan itu kan sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dari mereka yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan perbuatan hamba itu, yang kafirnya dan mukminnya, ya, dan segala apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, Allah cinta.
Maka Allah Subhanahu wa taala cinta hamba ini masuk surga dan orang kafir masuk neraka. Allah cinta kepada hamba itu untuk dia masuk ke dalam neraka. Nah, aneh lagi. Ya. Wa kadzalika qala al-Asy'ari wa atba'u, demikian pula berkata kelompok Asy'ariyah dan para pengikutnya. Innal mu'aththira fil maqduri qudratur rabbi duna qudratil 'abdi. Sesungguhnya yang berpengaruh dalam hal yang telah ditakdirkan adalah kekuatan Rabb, bukan kekuatan hamba. Nah, jadi Asy'ariyah ini agak halus dia. Mereka mengatakan bahwa manusia itu punya kudrah. Ya, punya kehendak, punya keinginan, punya kekuatan. Tapi kekuatannya itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak memberi pengaruh sama sekali. Semata-mata murni yang berpengaruh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sama dengan pendapat Jahmiyah. Sebaliknya waqala jumhurul Mu'tazilah, berkata mayoritas kaum Mu'tazilah, wa humul Qadariyah, mereka adalah Qadariyah, ay nufatul qadar, orang-orang yang menafikan takdir. Inna Rabba la yaqdiru ala maqduril 'abd. Sesungguhnya Allah itu tidak mampu, ya, ala aini maqduril abdi, terhadap, atau istilahnya Allah itu tidak mampu mengalahkan kekuatan hamba, begitu. Tidak mampu mengalahkan kekuatan hamba. Dalam artian hamba itu menginginkan pada dirinya kesesatan, sedangkan Allah menghendaki bagi manusia ini kebaikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi umatnya ini kemudahan, tapi mereka lebih memilih kesulitan. Mereka lebih memilih ghiwayah daripada hidayah. Mereka lebih memilih penyimpangan daripada petunjuk. Nah, terjadi kontra, terjadi pertentangan antara kekuatan Allah dan kekuatan makhluk. Ternyata kekuatan makhluk lebih besar daripada kekuatan Allah. Nah, itu intinya. Sehingga apa? Manusia menghendaki kemaksiatan, sedangkan Allah menghendaki kebaikan bagi dia, tapi ternyata lebih kuat manusia. Nah, Abu Lahab Allah menghendaki bagi dia mukmin, tapi dia lebih memilih dirinya untuk menjadi kafir. Lebih kuat kekuatannya Abu Lahab daripada kekuatan Allah. Naam. Waqtalafu, dan mereka berselisih lagi. Hal yaqdiru ala mithli maqduri. Apakah Allah itu mampu untuk seperti apa yang telah ditetapkan oleh hamba itu? Ya. Nah, sekarang tadi disebutkan bahwa Allah itu tidak mampu mengalahkan kekuatan hamba. Ya kan? Nah, yang menjadi perselisihan di antara mereka, apakah kekuatan Allah itu bisa sama dengan kekuatan hamba? Bisa sama enggak? Setara enggak? Bodoh ini betul kaum Mu'tazilah. Dari satu sisi, mereka menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi lain, ternyata mereka hendak menyamakan kudratullah dengan kudratul abd. Ya, apa tidak semakin membingungkan para pengikutnya? Mereka berselisih.
Apakah Allah itu punya kudrah yang kudrahnya itu setingkat dengan ilmu kanuragannya para hamba ini? Nah, gitu. Sama enggak? Kok Allah sampai terkalahkan itu loh. Fa'athbatahul basriyun. Adapun dari Basrah menetapkan sama. Ka'bi Ali seperti Abu Ali Al-Jubba'i, Abi Hashim, ini tokoh-tokoh Mu'tazilah. Wa nafahul Ka'bi wa atba'ul Baghdadiyun. Adapun dari Baghdad itu menafikan seperti Ka'bi dan para pengikutnya. Seluruhnya dari Irak. Wa qala ahlul haq, adapun ahlus sunnah, ahlul haq, mereka menyatakan af'alul ibadi biha saru muti'ina wa usah, bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu dengan perbuatan-perbuatan hamba maka di antara mereka ada yang taat dan ada pula yang bermaksiat. Wahia makhluqatun lillahi ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haqqu subhanahu munfaridun bi khalqil makhluqat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersendiri dalam hal menciptakan makhluk, termasuk yang mereka perbuat. La khaliqa laha siwah. Tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jabriyatu ghalau fi itsbatil qadar. Maka golongan Jabriyah mereka ekstrim dalam hal menetapkan takdir. Fanafau fi'lal abdi aslan, sehingga mereka menafikan perbuatan hamba sama sekali. Tidak ada kudrah bagi hamba, tidak ada ikhtiyar bagi hamba. Wal Mu'tazilah, sementara kaum Mu'tazilah membantah Jabriyah juga dengan bid'ah. Salatun la yu'tamanun, 3 hal yang kita tidak bisa percaya. Di antaranya al-mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah yang lain dengan bid'ah pula. Wal Mu'tazilah nufatul qadar. Mereka yang menafikan takdir, ja'alul ibadah khaliqina ma'allah. Mereka menjadikan hamba-hamba itu mereka juga pencipta bersama dengan Allah. Berarti menyekutukan dalam hal rububiyah. Walihadza kanu majusa hadhil ummah. Oleh karena itu mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Walaupun riwayat tersebut sebagian para ulama melemahkan. Tapi Syekh Al-Albani mengumpulkan jalan-jalan dan sampai pada kesimpulan bahwa riwayat Al-Qadariyah majusu hadil ummah hasan bi ghairi. Wa'adallahu al-mu'minina ahlas sunnah. Dan Allah memberikan hidayah kepada kaum mukminin dan mereka itu ahlus sunnah. Lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Terhadap apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki menuju ke jalan yang lurus. Faqalu, maka mereka mengatakan al-ibadu fa'ilun, bahwa hamba-hamba mereka itu melakukan, mereka bekerja, mereka beramal. Wallahu khaliquhum wa khaliqu af'alihim. Allah menciptakan mereka dan Allah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka pula. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah
Di dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan. Wa innama naqalna hadhihi al-ibarata binafsiha. Dan sesungguhnya kami sengaja menukil ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani ini dengan nasnya, li'annaha talkhisun jayyid, sebab pernyataan beliau tersebut adalah merupakan ringkasan yang baik limadzahibil mutakallimina fil qadar wa af'alil ibad, terhadap madhab-madhab yang berbicara tentang permasalahan takdir dan perbuatan-perbuatan para hamba. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah punya kitab khusus dalam menetapkan madhab ahli sunnah wal jamaah, dalam kitab beliau yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ikhwan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.